Nah, pada prinsipnya siapapun gitu ya, kan dilarang tuh Mas untuk melakukan penghinaan kepada orang Hmm, lain, betul ya? Apalagi betul. yaitu terhadap pejabat publik. Nah, yang menjadi persoalan itu kan bentuk-bentuk penghinaannya itu harus jelas. Ya. Nah, itu yang jadi persoalannya di situ. Sehingga pasal ini kalau tidak diperjelas dengan rinci begitu, itu nanti akan menjadi pasal karet. Ya. Nah, penerapannya itu nanti sangat tergantung dari rezim yang berkuasa. Oke. Karena ketentuan pasal seperti ini kan berpotensi untuk membungkam suara kritis dari Kritis, warga betul. masyarakat, dan sebenarnya ini adalah kontraproduktif dengan proses demokratisasi di negeri ini. Tapi jenengan juga bisa membayangkan kalau misalnya Hmm. setiap hari itu ada hinaan, hujatan kepada pejabat publik, itu kira-kira bagaimana? Saya kira di sistem Islam Hmm. pun kan ya nggak boleh orang setiap, Hmm. apalagi setiap warga melakukan penghinaan, ya penghinaan loh ya. Kalau Hmm. kritik kan beda, makanya nanti harus ada Betul. perbedaan mana kritik, mana penghinaan. Supaya jelas, tidak nanti multitafsir, ya harus ada rincian. Mana Ya. yang dianggap menghina, mana yang dikatakan sebagai mengkritik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Ya, dan seperti biasa sudah hadir di samping saya, Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah Mas. Tapi kayaknya ini ada undang-undang yang nggak sehat nih, Prof nih. Biasa kau. Ya, Prof Suteki, kita mau bahas tentang RKUHP. Jadi ada satu berita di Detik, judulnya RKUHP titik 2 hina DPR, jaksa, polisi hingga walkot di penjara 18 bulan. Ya. Waduh, ini saya izin bacakan seperti biasa 3 paragraf. Bola panas rancangan KUHP terus bergulir di DPR dan juga pemerintah. Rencananya draft itu akan disahkan pada Juli 2022, artinya bulan ini. Salah satunya mengancam warga yang menghina penguasa seperti anggota DPR, polisi, jaksa, hingga wali kota. Aturan itu tertuang dalam pasal 353 ayat 1. Berikut ini bunyi draft rancangan KUHP yang didapatkan wartawan dari Kemenkumham, sebagaimana dikutip detik.com pada Rabu 15 bulan 6. Ya. Bunyinya, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan, ya, atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ya. Nah, ini memang ramai, Prof, tentang RKUHP itu. Pandangan jenengan secara utuh itu apa, Prof, dalam menilai RKUHP ini? Sebenarnya untuk masalah penghinaan terhadap pejabat itu kan sampai sekarang pun masih ada kan, di KUHP kita masih Hmm. ada. Nah, ini tampaknya dipertahankan begitu. Jadi penghinaan terhadap pejabat apalagi yang sedang melakukan tugas di muka umum itu memang dapat dipidana begitu. Jadi Oke. sekarang, dan ini di RUKHP yang baru juga tetap dipertahankan itu. Oh, Nah, pada prinsipnya siapapun gitu ya, kan dilarang tuh Mas untuk melakukan penghinaan kepada orang hmm. lain, betul ya? Apalagi Betul. yaitu terhadap pejabat publik. Nah, yang menjadi persoalan itu kan bentuk-bentuk penghinaannya itu harus jelas. Ya. Nah, itu yang jadi persoalannya di situ. Sehingga pasal ini kalau tidak diperjelas dengan rinci begitu, itu nanti akan menjadi pasal karet. Ya. Nah, penerapannya itu nanti sangat tergantung dari rezim yang berkuasa. Oke. Karena ketentuan pasal seperti ini kan berpotensi untuk membungkam suara kritis dari Kritis, warga betul. masyarakat, dan sebenarnya ini adalah kontraproduktif dengan proses demokratisasi di negeri ini. Tapi jenengan juga bisa membayangkan kalau misalnya setiap Hmm. hari itu ada hinaan, hujatan kepada pejabat publik, itu kira-kira bagaimana? Saya kira di sistem Islam pun Hmm. kan ya nggak boleh orang setiap, Hmm. apalagi setiap warga melakukan penghinaan, ya penghinaan loh ya. Kalau Hmm. kritik kan beda, makanya nanti harus ada Betul. perbedaan mana kritik, mana penghinaan. Supaya jelas, tidak nanti multitafsir, ya harus ada rincian. Mana yang Ya. dianggap menghina, mana yang dikatakan sebagai mengkritik.
dua hal ini kan kadang-kadang apa nah beda tipis gitu loh. Jadi Ya. orang yang mengkritik dikira menghina. Hmm. Sementara orang yang menghina benar-benar kadang-kadang malah tidak diapa-apakan kalau misalnya dalam satu kubu itu hal yang saya Iya, kira iya. selama ini bisa kita saksikan ya dalam kehidupan Hmm. hukum di negeri kita sampai saat ini. Oke, baik, baik, baik. Ya, Prof, kalau kemudian saya amati lagi, ini muncul berita dari BBC, ya. Hmm. Mereka mengeluarkan berita berjudul RKUHP titik 2, keengganan pemerintah buka draft terbaru dinilai tunjukkan proses legalisasi ugal-ugalan, ya, Hmm. dan juga gejala otoriter. Nah, apakah jenengan melihat itu juga, Prof, di proses RKUHP ini, Prof? Ya tadi disebut prosesnya itu bukan legalisasi tapi legislasi Oh, ya. legislasi, ya, legislasi, ya. Ya artinya itu Ya. pembentukan peraturan perundang-undangan. Hmm. Sebenarnya kita sudah punya itu kan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian ada perubahan di tahun 2019 itu tentang Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, undang-undang itu sudah mengatur bagaimana tahap-tahap pembentukan rancangan undang-undang itu, termasuk juga ada di bawahnya, apakah itu per PP ya atau Kepres dan yang tercantum di pasal 7 itu semua diatur bagaimana cara membuatnya. Nah, itu harus disertai dengan namanya naskah akademis, ya NA Ya. namanya. NA itu juga wajib disoundingkan ya kepada seluruh elemen masyarakat sebagai sarana apa untuk menjaring aspirasi rakyat. Nah, ini memang Ya. secara formal itu harus begitu, Mas. Jadi NA itu memang harus dipajang di depan umum lah ya publik. Hmm. Jadi misalnya Kementerian Hukum dan HAM juga Hmm. menampilkan di linknya toh di apa namanya, apakah di lewat media sosialnya Website, itu ya. juga bisa ya, Hmm. lewat websitenya itu harus diumumkan sehingga ada kesempatan rakyat itu untuk memberikan masukan, Ya. mengkritisi. Ya orang itu banyak juga yang setuju, tidak setuju itu hal yang sangat biasa di situ. Nah kalau proses itu tidak dijalankan secara transparan, apalagi kemarin kan juga ada berita bahwa wah ini kok sulit ditemukan ini, kok Hmm. katanya RUU-nya lenyap ini bagaimana? Nah Ya. itu saya kira itu berarti ada semacam intransparansi ya, jadi Hmm. ketidaktransparansian itu. Nah, kalau proses yang demikian ya tadi bisa disebut sebagai proses yang ugal-ugalan. Ya. Tapi khusus untuk RUU KUHP ini, Mas, sebenarnya kan sudah konsepnya sudah berkali-kali ada ya dari Hmm. tahun 60-an berapa 67 atau tahun berapa atau ya 60-an lah itu sudah ada RUU KUHP-nya. Makanya saya sebutnya itu sebagai RUU yang abadi ya. Jadi Ya, tenan ya, itu ya. lama sekali RUU ini belum Hmm. segera dijadikan karena memang banyak pro kontra ya. Kemarin Betul, saja betul. ini persoalan tentang penghinaan pejabat. Kalau kemarin kan Hmm. masih ramai juga persoalan apa itu ayam tetangga yang masuk ke Hmm. pertengahan ya kan. Ya, ya, ya. Kemudian yang disebut dengan perkosaan dalam keluarga, yang marital Hmm. rape dan seterusnya itu masih banyak hal-hal yang mungkin perlu ini kan dikomunikasikan ya lewat itu media-media yang ada sounding, ada istilahnya itu public consultation, FGD Ya. dan seterusnya itu supaya memang proses komunikasi hukumnya itu berjalan. Hmm. Oke, Kalau oke. komunikasi hukumnya nggak berjalan sama itu sebenarnya kalau menjadi undang-undang dikatakan ini adalah undang-undang yang amoral ya, jadi undang-undang yang Hmm. tidak bermoral. Atau kalau ini masih proses berarti prosesnya bisa dikatakan adalah proses yang tidak bermoral atau Hmm. proses hukumnya itu tidak bermoral. Nah, ketika ada proses yang tidak bermoral dalam arti komunikasinya nggak baik, dijalankan secara ugal-ugalan semacam itu, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu rawan sekali terhadap gugatan ke MK Hmm. yang Oke, kita sebut oke. dengan judicial review. Review, ya. Apakah itu dari sisi formal? Nah, kalau dari sisi formal ini soal pembuatannya ini, Hmm. cara-cara pembuatannya, prosedurnya nggak beres itu gugatan secara formal. Belum lagi nanti persoalan gugatan secara material yaitu mengenai substansinya itu. Nah, jadi memang kalau kita bicara soal rezim yang berkuasa yang sedang membuat peraturan perundang-undangan itu memang
boleh jadi rezim itu begitu otoriter gitu ya. Sehingga proses itu nggak dijalankan dengan baik, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Nah, karakter rezim otoriter kan memang tidak mau tidak mau tahu dengan persoalan aspirasi masyarakat macam mana. Komunikasi hukumnya bagaimana. Nah, jadi saya tekankan di sini supaya ketika kita ingin bahwa proses itu tidak dilakukan secara ugal-ugalan, ya lakukan komunikasi hukum yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak terkesan hanya formalitas, enggak. Tapi sampai substansi itu rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Agar tidak menjadi undang-undang yang amoral ya Prof ya. Iya, agar tidak menjadi undang-undang yang amoral. Itu ada kok. Jadi dalam peraturan teori perundang-undangan itu termasuk dalam teori hukum itu ada kapan hukum itu dikatakan amoral karena tidak dilakukan komunikasi hukum secara baik. Oke, ya paham. Oke, Prof, ini juga ada anggapan di tengah-tengah publik itu, karena gini, sebelumnya kan pemerintah itu telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang juga kontroversial, Prof, di tengah-tengah publik. Seperti kita kan dulu sempat bahas tentang undang-undang KPK, kemudian Omnibus Law, Cipta Kerja, kemudian IKN, kemudian undang-undang P3. Apakah dengan adanya ini kita masih menjadi warga negara yang demokratis atau sistemnya masih demokrasi atau itu semua ilusi, Bro, menurut jenengan? Prinsipnya begini, Mas, tidak ada undang-undang satupun ya itu yang mampu memuaskan semua pihak, tidak ada. Oke. Nah, disinilah sebenarnya pertarungan politik kepentingan atau soal political interest lah ya, lebih ke persoalan kepentingan politik itu terjadi pertarungan. Kepentingan politik A dan B terus tarik-menarik di situ. Karena memang ya boleh dikatakan hukum itu kan produk politik. Nah, demokrasi yang kita pahami sekarang ini kan sebenarnya boleh saya katakan tidak mengutamakan persoalan pencarian kebenaran dan keadilan. Karena boleh saya katakan ini lebih ke numerik demokrasi atau number ya, jadi lebih ke demokrasi angka-angka. Jadi ya lebih diutamakan mana suara yang banyak, ya termasuk presidential threshold itulah. Itu kan juga persoalan angka-angka sebenarnya, bukan persoalan benar tidaknya. Jadi untuk menentukan baik buruknya sebuah keputusan atau kebijakan itu bukan soal kebenarannya, tapi lebih banyak kepada persoalan jumlah, ya, pada siapa yang mendukung, banyak didukung mana dan seterusnya. Nah, terkait dengan Undang-Undang KPK kemudian yang ada perubahan itu ya, kemudian ada perubahan itu, lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada Undang-Undang IKN dan seterusnya, itu sebenarnya sebagai bukti bahwa meskipun sebagian besar atau tidak sebagian besar, saya ngomong sebagian rakyat dari kita ini adalah menggugat, tetapi Presiden dan DPR itu saya katakan termasuk MK itu tetap stubborn, jadi keras kepala gitu. Apapun itu ya sudah sampai di MK pun kan alasannya itu open legal policy-nya DPR dan Presiden, bukan kewenangan kami untuk membuat norma yang baru, misalnya sampai menurunkan sampai presidential threshold itu sampai 0% misalnya. Itu bukan urusan MK, tapi adalah urusan Presiden dan DPR yang disebut dengan open legal policy itu. Jadi mereka tetap meskipun banyak tuntutan, banyak hambatan, demo sampai ada yang luka, mungkin ada yang mati, tetap akan menganggap bahwa itu undang-undang adalah sah dan konstitusional. Nah, lalu menjadi kewajiban rakyat kalau sudah dikatakan sah konstitusional itu ya kewajiban rakyat apa? Untuk patuh, tunduk dan menyerah terhadap undang-undang tersebut. Nah, kalau misalnya melawan ya tadi paling mengajukan ke MK lagi, Kalau MK sudah gampangnya sudah terkooptasi ya sudah, nggak mungkin kita punya harapan lagi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita melawan, ya siap saja kita berhadapan dengan aparat penegak hukum dan jeruji besi, kan itu
model-modelnya kan semacam itu. Nah, di sini yang menurut saya itu yang berlangsung itu bukan proses demokrasi, tetapi ya hanya demokrasi semu atau kita sebut sebagai pseudo demokrasi itu. Oke, sudah demokrasi menarik, Prof. Ya, Tapi kemudian pertanyaan lanjutan, apa sih efek yang terjadi, apa efek yang lahir ketika undang-undang itu didominasi syahwat penguasa, Prof? ya efek yang muncul hukum itu akan dijalankan secara represif. Oke. Yaitu kita kata kuncinya dijalankan secara represif sebagai sarana untuk apa? Melegitimasi kekuasaan rezim. Nah, kan begitu. Nah, ketika hukum itu dimanfaatkan hanya sekedar sebagai alat legitimasi kekuasaan tadi, maka akan sulit sekali diharapkan peran dari tadi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal. Betul. Nah, akhirnya apa? Ya tadi, penggunaan undang-undang itu jauh dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru ya dipakai hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, penerapan hukum yang represif itu selanjutnya akan dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk membungkam suara kebenaran dan keadilan rakyat. Yang lebih lanjut lagi itu bisa berakibat apa? Atau bisa dipakai sebagai sarana untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Dipakai sebagai alat gebuk kekuasaan, kan gitu. Nah, jadi ketika hukum sudah didominasi oleh syahwat kekuasaan tadi, maka sebenarnya hubungan antara rakyat dengan pemerintah itu, kalau saya membayangkan itu seperti penjajah dengan yang dijajah, bangsa penjajah dengan yang dijajah. Itu kan ironis banget. Betul. Sementara rakyat itu sebenarnya katanya pemegang kekuasaan, betul kan? Pemegang kedaulatan, maksudnya pemegang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Mana? Kalau dihadap-hadapan antara pemerintah dengan penguasa atau pemerintah kok seperti ini penjajah, ini yang dijajah, kan repot di situ. Akibatnya apa? Kalau lebih tragis lagi itu rakyat itu akan diperas, bahkan dijadikan musuh oleh pihak-pihak tertentu yang tadi berseberangan dengan politiknya, apalagi dan akan digiring, kemudian kelompok tertentu akan menjadi namanya common enemy. Nah, lalu apa? Akibat yang terburuk lagi, equality before the law, presumption of innocence, prinsip retroaktif prinsipal misalnya. Ini semuanya itu akhirnya hanya menjadi mitos. Yang saya sering katakan, just a myth that lie daily. Yang kebohongannya itu dibuktikan setiap hari. Ini repot banget. Kalau sudah syahwat politik kekuasaan itu masuk untuk mengelola hukum, atau mempengaruhi hukum, itu sudah porak-poranda. Sementara harusnya politik kekuasaan itu mesti dijalankan dalam bingkai hukum. Bukan kemudian sebaliknya hukum itu ditunggangi oleh politik dan akhirnya hanya dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, itu sangat ironis. Efeknya luar biasa ya, hanya gara-gara hukum didominasi syahwat ya. Baik, Prof. Suteki, luar biasa, ini perbincangan yang menarik bagi saya. Ada banyak insight bagus mengenai pandangan hukum terkhusus juga terkait dengan RKUHP ini, Prof. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel kami, channel Prof. Suteki, dan tonton video-video kami berikutnya dan juga yang sebelum-sebelumnya. Akhir kata, terima kasih, tetap stay tune di channel ini karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, dan terima kasih untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.